Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana cara membuat soal tes sumatif menggunakan Google Form dengan memanfaatkan atau dengan teknik token. Caranya sama saja dengan kebiasaan kita membuat soal atau tes menggunakan Google Form, hanya kali ini kita tambahkan token yang gunanya adalah agar tidak bisa diakses sebelum ujian ini dilaksanakan atau tes ini dimulai. Yang berikutnya adalah mungkin dengan menggunakan token kita bisa mengintegrasikannya pada aplikasi browser atau exam browser sehingga ketika dia terintegrasi dengan Classroom tidak bisa diakses dari Classroom tetapi melalui exam browser yang kita miliki. Nah, pada saat ini saya akan coba memandu atau berbagi kepada kita semua bagaimana cara membuat soal atau tes ujian melalui Google Form dengan menggunakan token sebagai pengamanan dari paket soal yang kita buat. Baik, saya akan mulai saja. Pertama saya buka Google Chrome dan pada kesempatan ini saya menggunakan akun Belajar ID. Nah, pada akun Belajar ID kita bisa membuat Google Form ya, dengan akun reguler juga bisa, tetapi tentu ada perbedaannya. Nah, saya langsung saja mulai menggunakan akun Belajar ID. Anda bisa menyesuaikan dengan akun yang Anda miliki. Namun jika Anda menggunakan akun Belajar ID, ada bagian-bagian yang memang harus Anda setting atau atur sebelum soal dibagikan kepada peserta didik. Oke. Saya sudah menyiapkan sebuah form yang kita buat. Pertama adalah kita buat judul dulu di sini. Bisa saja penilaian sumatif. Kita buat penilaian sumatif semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Seperti ini ya judulnya. Di sini saya juga buat. Nah, kemudian saya ikuti dengan nama mata pelajaran yang saya ampu ya. Kemudian di sini kita isi dengan kalimat-kalimat umum yang biasanya ada di soal seperti menjawab soal dengan jujur, kemudian juga menjaga ketertiban ruang ujian dan sebagainya. Seperti ini ya. Jadi kita sudah buat judul yang kita standarkan aja, mulai dari apa kegiatannya, yaitu penilaian sumatif semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Nama mata pelajarannya adalah Desain Multimedia Interaktif. Nah, sekarang sudah kita buat bagian awal ini sebagai judul atau program ataupun kegiatan yang kita laksanakan, yaitu penilaian tes sumatif. Kita pastikan kesetelan dulu. Kemudian ini pastikan jadi kuis ya. Jadikan ini sebagai kuis. Kemudian kita pastikan di sini aktif. Nah, ketika ini jadikan kuis, maka nanti muncul di sini poin total. Artinya adalah
berapa sih total poin atau skor yang diperoleh oleh peserta ujian jika mampu menjawab seluruhnya. Tentu dalam hal ini kita biasa menaruh adalah 100 ya. Sehingga nanti setiap poin soal atau setiap butir soal bisa kita berikan poin yang berbeda. Saya kembali lagi ke pertanyaan. Kita tambahkan bagian baru yaitu token. Token ini gunanya adalah untuk mencegah para peserta didik untuk menjawab terlebih dahulu sebelum dimulai atau diberikan perintah mengerjakan. Nah, untuk bagian token kita menambahkan isian jawaban singkat ya. Nah, sini pilihan ganda kita pilih jawaban singkat. Pertanyaan adalah token. Nah, wajib ya, kita wajib isi. Kemudian teks jawabannya, kunci jawabannya kita nolkan dulu ya. Kita nolkan dulu karena dia tidak butuh poin. Selesai. Jadi dia tidak butuh poin 0. Kemudian di sini bagian yang perlu kita buat yaitu validasi jawaban. Nah, di sini untuk tokennya tergantung dari aturan yang diberikan oleh panitia. Nah, bisa saja angka, bisa saja kombinasi antara angka dan huruf dan sebagainya. Kalau dia menggunakan angka, maka kita pilih angka. Kalau dia merupakan kombinasi antara huruf dan angka, gunakanlah teks. Nah, dalam hal ini saya menggunakan angka. Nah, kemudian pada bagian angka, di sini kita pilih, yaitu adalah sama dengan. Angka sama dengan. Baru kita isi dengan angka token yang sudah kita rancang atau token yang dibagikan oleh panitia. Ini misal saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita bagian sebelah kanan kita berikan teks jika token yang dimasukkan itu salah, maka kita berikan apa kalimat notifasinya. Kita jawab saja token tidak tepat misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini adalah nanti dia akan menjawab atau memberikan notifikasi jika peserta ujian memasukkan angka yang salah. Sehingga nanti akan muncul tidak tepat dan paket soal tidak akan bisa dibuka. Oleh karenanya ini wajib. Kemudian validasi jawabannya adalah angka sama dengan. Oke, kita tambahkan bagian baru lagi. Ya, bagian baru lagi adalah biodata. Kita isikan biodata, artinya biodata peserta didik. Biodata peserta. Apa saja isinya? Tentu yang dibutuhkan oleh guru mata pelajaran ya. Dalam hal ini adalah nama lengkap. Nama lengkap ini juga kita wajib isi dan tidak membutuhkan poin juga dan tidak membutuhkan kunci jawaban. Kunci jawaban kita klik, kemudian nilainya kita beri 0. Kita selesai. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Mungkin ruang kelas ya. Sini kita kasih kelas. Nah, kita bisa berikan kelasnya apa saja. Misalnya seperti ini ya. Karena saya mengampu di 2 kelas, maka saya buat di sini kelas sehingga nanti saya tidak perlu lagi buat soal untuk kelas yang sama karena ini adalah kelas paralel. Sehingga soal cukup 1, tetapi saya bisa menguji atau memberikan tes kepada 2 kelas sekaligus. Jangan lupa ini wajib diisi dan dia tidak membutuhkan kunci jawaban karena ini hanya untuk isian saja. Kemudian kita nolkan dan selesai. Nah, setelah biodata selesai, kita pilih bagian baru lagi. Nah, kali ini baru kita pilih atau kita beri nama paket soal. Paket soal. Kemudian setelah ini barulah kita mengisi daftar pertanyaan atau butir-butir soal yang kita mau. Misalnya ini di paket soal nomor 1, pertanyaan yang kita berikan apa di sini ya, misal saja ya. Ini contoh ya, kita tidak membuat soal ini dan sesungguhnya ini adalah contoh sehingga Bapak Ibu guru bisa membuat soal dengan memanfaatkan Google Form ini.
Misalnya saja warna bendera Indonesia. Nah, tentu di sini kita berikan jawabannya merah putih, kemudian merah hijau, kemudian merah kuning, merah biru. Misalnya seperti ini ya kawan-kawan ya, merah ungu misalnya, atau merah hitam. Iya. Nah, skornya berapa? Kunci jawabannya yang mana? Oke. Kalau misalnya jawabannya adalah merah putih, inilah kunci jawabannya. Tanda bahwa ini kunci jawaban adalah dengan tanda seperti ini. Kemudian berapakah skor yang kita beri untuk butir soal ini? Ya silahkan diatur. Semuanya itu adalah merupakan bagian dari hak atau bagian tugas dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Nah, kita pilih selesai seperti ini. Dan ini wajib diisi. Ya. Baik, anggap saja soal-soal sudah selesai untuk pilihan ganda ya. Bagaimana kalau soalnya adalah jawaban singkat? Maka kita tambahkan lagi. Kemudian sini kita ganti misalnya jawaban panjang atau jawaban singkat ya. Jawaban singkat atau paragraf misalnya untuk menjelaskan ya. Berikanlah pendapat tentang apa gitu ya misalnya ya. Nah, jawabannya juga wajib diisi. Nah, kemudian kunci jawabannya dia tidak ada ya. Hanya saja kita memberi poinnya berapa. Kalau tadi 10 mungkin untuk kemampuan memberikan jawaban ya kita berikan saja misalnya 20. Selesai. Sehingga sudah ada 30 poin untuk soal kita. Nah, tentu bagian ini nanti akan menjadi tugas guru untuk mengkoreksinya secara manual karena secara ini tidak bisa ya untuk mencari benar dan jawaban salah melalui soal yang sifatnya paragraf atau jawaban singkat. Oke, saya anggap ini sudah ya, tidak perlu saya tuntaskan butir soalnya. Kemudian pada bagian jawaban belum ada ya karena tidak di-share atau belum dibagikan. Kemudian bagian setelan, nah ini yang paling penting. Pastikan ini jadi kuis, tanda ini sebagai kuis ini aktif atau ada angka skor atau poin yang terkumpul nantinya. Nah, di sini kita matikan ya. Nah, jadi pastikan pertanyaan tak terjawab nonaktif karena nanti dia bisa tahu mana jawaban benar, jawaban salah. Jawaban yang benar juga kita matikan, nilai dan poin juga tidak kita matikan. Sedangkan nilai poin pertanyaan default itu 10, artinya setiap kita bikin butir soal selalu akan dibuat nilai 10. Jadi tinggal kita edit mau berapa skornya itu bisa kita atur setiap butirnya. Kemudian pada bagian jawaban yang paling penting ini ya. Yang paling penting adalah ini batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam kurung SMK dan organisasi terpercayanya. Maksudnya adalah bahwa siapapun yang akan mengakses soal ini atau form ini adalah akun Belajar ID dan akun yang reguler atau yang standar atau yang umum. Tetapi jika ini kita aktifkan, maka yang bisa mengakses hanya yang satu organisasi, yaitu hanya yang menggunakan akun Belajar ID. Maka oleh karenanya kita perlu tutup aksesnya. Tetapi bagian ini tergantung dari kebijakan sekolah ya. Bisa jadi seluruh siswanya menggunakan akun Belajar ID dan itu tidak menjadi masalah. Nah, batasi ke satu jawaban. Artinya hanya satu orang hanya bisa menjawab satu kali ujian saja. Oke, baik. Kalau sudah tinggal kita lakukan kirim. Nah, pada bagian kirim kita pilih. Di sini ada 3 pilihan ya, ada gambar email, ada amplop seperti ini, atau gunakan seperti ini rantai, itu adalah link ya kita ambilkan saja. Nah, ini adalah kita ambil salin ya, dan alamatnya tidak perlu dipersingkat ya, ada pada pengaturan tertentu atau terintegrasi dengan aplikasi lain, penyingkat URL ini tidak kita gunakan atau tidak kita manfaatkan. Ketika sudah disalin, maka ini bisa
gunakan dan dibagikan ke panitia atau dilaporkan pada aplikasi-aplikasi tertentu sesuai dengan kondisi di sekolah. Demikianlah cara membuat soal menggunakan Google Form yang memanfaatkan token untuk mengatasi atau membatasi akses. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini, ke video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa share, like, dan berikan komentar jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.